Ramadanku di Jogja, cerahkan hati di bulan suci. Iwan, kalau misalnya tadi ngeliat kamu bikin pisang bakar keju, aku jadi punya ide, pengen juga nih bikin, kan masih ada waktu ya buat jualan takjilan gitu. Bikin pisang tapi dipanggang keju coklat bola-bola, lucu nggak? Lucu nggak? Banget Ya? Ketawa dong. Garing banget sih. Okay. Tapi benar jadi satu ide juga kalau misalnya pengen berbuka gitu ya. Benar. Iya dong. Dan langsung saja ya, kalau ini pemirsa juga tadi mengikuti kan tema kita mengenai zakat dan semangat kemandirian. Melanjutkan lagi ke Pak Andi, Pak, tadi sempat saya potong sedikit, mohon maaf. Ini bisa dilanjutkan. Jadi korelasinya antara zakat dan juga semangat kemandirian bagaimana sih, Pak? Baik, jadi korelasinya antara zakat dan semangat kemandirian ya. Sebelumnya kita harus mengetahui perilaku umum berkaitan dengan manusianya dulu ya, Mbak. Tadi saya sampaikan bahwa zakat ini kan diwajibkan kepada para agniya atau orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya ini kan mereka yang mendapat pendapatan lebih dibanding orang-orang fakir atau miskin yang lainnya. Nah, teori ekonominya, jika seorang itu mendapat pendapatan yang lebih, maka konsumsi juga akan naik. Pendapatan naik, konsumsi akan naik. Dan ketika konsumsi naik ini kemungkinan juga akan terjadi inflasi. Ya, terjadi inflasi. Oleh karena itu, kalau terjadi inflasi, lantas bagaimana nasib si miskin ini, gitu loh. Oleh karena itu, berkaitan dengan zakat dan kemandirian ini, maka yang harus kita ubah pola pemikirannya adalah dari pendaya gunaan dana zakat itu yang semula itu lebih banyak kepada konsumtif, maka kita harus alihkan kepada hal-hal yang produktif dan distributif. Kita alihkan jadi ada pengalihan begitu ya, Pak? Iya, supaya para penerima zakat ini mandiri, tidak hanya berada di zona nyaman. Zona nyaman diberi terus dikasih terus, tapi mandiri gitu. Baik, ini juga sudah ada yang masuk lewat line telepon, mungkin akan bertanya tentang kemandirian juga begitu ya. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya apa, Ibu? Cerahkan hati di bulan suci. Terima kasih. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Megita Prastiwi di Bogoran, Bantul. Silakan pertanyaan Anda, Ibu. Yang pertanyaan Bu, yang pertama itu siapa saja golongan yang berhak menerima zakat. Terus yang kedua itu apa artinya kalau dengan berzakat berarti kita mensucikan diri. Makasih ya. Baik, terima kasih Ibu Megita tadi ya. Mungkin agak terlambat juga, tadi udah sempat dijelaskan di awal tentang golongan itu tadi. Mungkin bisa dijelaskan sebentar nih, Ibu, silakan. Iya, silakan Ibu Ajeng. Saya. Yang pertama, yang golongan tadi bisa kita ulang lagi ya. Jadi yang pertama fakir atau orang yang belum bisa memenuhi kebutuhannya atau dia tidak punya pendapatan macam itu. Kemudian yang kedua miskin. Miskin itu yang ada pendapatan, bisa memenuhi kebutuhan, tapi kurang, gitu. Kemudian yang ketiga, mu'alaf atau orang yang berpindah jadi dari non muslim menjadi muslim, gitu, baru masuk Islam. Kemudian gorim atau orang yang berhutang. Apa tadi? Gorim, fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Lalu ada amil itu orang yang mengelola zakat. Lalu ada rikob atau hamba sahaya. Satu lagi ada Ibnu Sabil atau orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, itu berhak menerima zakat. Baik. Dan langsung ke pertanyaan kedua tadi, apa artinya nih kalau kita membayarkan zakat ini sekaligus menyucikan harta kita? Benar. Baik. Saya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kalau zakat sekaligus menyucikan. Jadi kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, itu sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103, Khud min ambalihim sodakotan tutohiruhum. Nah, ambillah sebagian dari zakat mereka, dengan zakat mereka maka akan mensucikan, jadi membersihkan dan mensucikan. Maka kata lain dari zakat itu kan sebenarnya juga suci. Zakat itu berasal dari kata zaka yang artinya suci. Jadi memang zakat ini adalah mensucikan. Jadi mensucikan lahir dan mensucikan batin. Artinya mensucikan secara batin itu berarti kita bukti bahwa kita taat kepada Allah sebagai Sang Kholik. Sedangkan secara lahir adalah kita mensucikan harta kita karena kita memiliki semangat untuk berbagi, untuk memandirikan tadi. Untuk memandirikan itu tadi, baik. Dan ternyata sudah ada penelpon juga yang masuk ke studio. Assalamualaikum. Ramadan di Jogja. Salam, cerahkan hati di bulan suci. Semangat sekali, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Citra di Patang Puluhan. Iya, silakan Ibu. Mau nanya gini, Pak.
kan kalau pegawai itu ada kebijakan baru mengenai pemotongan langsung dikatakan sebagai zakat. Nah itu hukumnya gimana ya Pak ya? Terus itu dimasukkan memang dalam zakat profesi atau zakat mal ya? Baik. Itu saja. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Citra di Patang Puluhan tadi Betul. ya. Silakan ini mungkin Ibu Ajeng. Iya. Kita lihat persentasenya dulu ya. Kalau zakat itu sudah ada persentase untuk dikeluarkan. Jadi sudah ada apa namanya besarannya ditetapkan berapa 2,5% misalnya. Kemudian yang kedua, apakah itu dikategorikan zakat mal atau zakat profesi? Sebenarnya zakat profesi itu sudah bagian dari zakat mal gitu. Nah, kalau zakat mal kan lebih umum ya. Jadi ibu mungkin tidak hanya memiliki penghasilan dari bekerja itu tadi, tapi mungkin punya simpanan emas. Nah, itu nanti kita hitung terpisah simpanan emasnya. Nah, kalau zakat penghasilan itu tadi sudah termasuk ke zakat mal sendiri begitu. Baik. Itu tadi ada Ibu Citra. Ini udah masuk lewat Twitter juga di @aditv_jogja. Ini dari @irm_n. Ini menanyakan tentang apabila saya mendapatkan rezeki berupa hadiah uang senilai 1 juta rupiah jika saya ingin sedekahkan. Ini untuk mengukurnya bagaimana? Silakan Bapak Andi. Ya, baik. Jadi tadi ya semacam hadiah tadi itu kan dikiaskan atau dianalogikan dengan rikas ya, harta temuan. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 20%, ya, 20% dari harta tersebut. Dan para ulama ini berpendapat bahwa untuk rikas atau barang temuan ini tidak dikenakan nisab. Ya, jadi berapapun dia memperoleh temuan atau karena temuan itu ya ibaratnya hadiah lah karena tidak terduga-duga ya. Itu maka tidak ada nisabnya, maka itu harus dikeluarkan 20%. Baik, 20%. Baik. Sudah jelas ya, dan langsung saja kita angkat lagi nih, sudah ada penelpon kembali. Assalamualaikum. Ramadan ke di Jogja. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak, cerahkan hati. Sucikan hati di bulan suci. Terima Dengan kasih. Bapak siapa di mana? Dan Pak Febri di Kadisoka Malasan. Iya, silakan Pak Febri. Ya, jadi assalamualaikum buat narasumbernya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bahwa dalam kita berzakat ada harus menggunakan ijab kabul. Bagaimana hukumnya dengan jika kita berzakat yang kita misalnya transfer lewat rekening atau ya istilahnya online? Offline. Begitu aja, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Febri. Ini siapa nih, mungkin Pak Andi? Pak Andi, akan Oh menanggapi? ya, silakan. baik. Memang ya dalam muamalah kan itu terutama dalam halnya ada syarat yang mengatakan ada ijab kabul. Yang dalam ijab kabul ini ada istilah yang disebut sigot atau lafal ijab kabul. Misalkan saya terima bla 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 dan sebagainya. Nah, itu memang di zaman konvensional, bukan zaman konvensional saja, zaman dahulu juga memang setiap jual beli atau transaksi apapun itu dilakukan dengan adanya ijab kabul dan di situ ada sigot. Jadi saya terima lafal itu. Nah, persoalannya di persoalan kontemporer saat ini ya, itu yang menjadi perwakilan dari sigotnya itu atau pelafalannya itu adalah ketika tadi kasusnya mentransfer ya, mentransfer, maka ketika dia mentransfer dan itu ada bukti transfernya, maka saya berpendapat itu sudah mewakili adanya ijab kabul. Nah, sebagai contoh sederhana saja, kalau misalkan kita beli di supermarket itu ada ijab kabulnya enggak? Ada notanya Ya, begitu enggak, ya? artinya ada ijab kabul secara sigotnya enggak, lafalnya enggak. Saya membeli barang kan tidak ada. Maka ini persoalan-persoalan kontemporer dan kita harus jeli dalam hal itu. Maka yang menjadi perwakilan itu atau perwakilan dari sigotnya itu adalah ya tadi adanya nota dan sudah sadar dalam melakukan itu. Baik. Dan teratus sudah ada penelpon kembali, Wan. Silakan nih. Langsung ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Passwordnya apa Ibu? Selamat hati di bulan suci. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Wahyu Rahmawati di Glegong, Boyolali. Silakan Ibu Wahyu, pertanyaan Anda. Saudara saya itu ada 5, yang 2 itu tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Saudara yang ketiga dan keempat itu mampu.
mau diberikan zakatnya itu diberikan ke saudara yang tidak mampu, yang dekat. Tapi ini belum waktunya, dia sudah datang ke sini diberikan zakatnya, zakat mal atau zakat fitrah sekalian. Terus Abdul mana diberikan langsung atau lewat dengan jasa misalnya di masjid atau di amal-amal zakat itu Abdul mana? Karena mungkin kalau diserahkan ke orang lain itu tidak ke pas sasaran ya, Ustaz. Tapi kalau kita langsung diberikan itu lebih afdol. Baik. Yang ketiga, diberikan orang yang benar-benar mempunyai hutang banyak, tidak bisa nyaur-nyaur seperti termasuk Bang rentenir itu loh. Diberikan itu apakah lebih afdol lagi? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Boyolali ya. Tadi ya. Silakan ini siapa? Mungkin Ibu Ajeng, Ibu. Iya, Ibu Ajeng. Tadi pertanyaannya yang pertama. Tadi memiliki saudara begitu, iya. ada yang benar-benar tidak mampu dan ini juga sudah datang duluan begitu ya untuk meminta zakat, lebih baik disalurkan secara langsung karena memang lebih afdol atau mungkin malah lewat lembaga-lembaga seperti jadi, itu. sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya, sebenarnya kalau ada orang di sekitar kita yang dia berhak menerima zakat, maka dahulukan yang ada di sekitar kita, gitu. Jadi tidak perlu lewat masjid dulu atau lewat organisasi yang lain dulu. Jadi termasuk kalau memang keluarga yang tidak mampu itu tadi ya. Jadi kalau memang ada yang kurang mampu ada di sekitar kita, maka salurkan utamanya ke yang tidak mampu di sekitar kita dahulu, semacam itu. Kemudian apakah disalurkan sekarang? Saya rasa juga tidak ada batasan waktu ya, kecuali zakat fitrah ya. Kalau zakat mal kan bisa dikeluarkan sepanjang tahun, apalagi zakat penghasilan saya kan harus dikeluarkannya setelah mendapatkan penghasilan langsung dikeluarkan. Kalau zakat mal kan memang zakat atau zakat simpanan itu kan memang harus ada haulnya gitu. Jadi saya rasa kalau masalah waktu sih ya kita keluarkan saja gitu, kapan ada yang meminta semacam itu. Baik, jadi tidak ada batasan gitu. Kalau misalnya kita sudah mampu ingin mengeluarkan ya sudah keluarkan saja, nggak usah pakai mikir lagi begitu ya. Iya. Dan nanti juga akan kita lanjutkan lagi. Tadi ada satu pertanyaan juga, kalau untuk memberikan kepada orang-orang yang terjerat banyak hutang seperti itu bagaimana? Nanti tentunya ya. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama dengan kami di Ramadanku di Jogja, cerahkan hati di bulan suci.